Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyelamat dari siksa kubur itu sendiri. Yang pertama tentunya yang tidak bisa kita luputkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman beriman, mematuhi Allah, yakin Allah adalah mematuhi syariatnya, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat, maka ini masuk dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, didudukkan di kuburannya, lalu ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan sangat mudah, bagaimana pendapatmu dengan laki-laki ini dalam riwayat lain, yang maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengatakan dia adalah utusan Allah, maka dibukakan baginya pintu surga. Dan menjadilah kuburannya taman dari taman surga. Dalam riwayat lain, dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata. Berarti beriman dan bertauhid kepada Allah dan beramal saleh adalah termasuk sumber pertama penyelamatan. Kemudian yang kedua, rutin membaca surah Al-Mulk. Ya. Secara khusus surah Al-Mulk ini punya kedudukan tersendiri, 30 ayat dalam Al-Quran. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya, ya, surah Al-Mulk. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah. Ketahuilah dalam Al-Quran ada satu surah dalam kitabnya Allah, tidak lebih daripada 30 ayat saja. Syafa'at lirajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathu al-jannah. Dia pasti akan menolong pembacanya dari api neraka dan pasti memasukkannya ke dalam surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna suratan minal Qur'ani, inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran 30 ayat. Syafa'at dirajulin hatta gufira lahu. Dia akan terus memberikan pertolongan, rekomendasi untuk pembacanya sampai diampuni pembacanya. Hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia adalah maha suci Allah yang telah memiliki kerajaan, ya. Maksudnya maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan yang sesungguhnya. Itu semua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud 1400 dan juga diriwayatkan Tirmidzi, An-Nasa'i dan dengan sanad sahih. Hadits yang lain juga kata Nabi SAW, Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dengannya dari azab kubur. Hadis sahih diriwayatkan An-Nasa'i jilid 6 halaman 179. Jadi usahakan teman-teman surah Al-Mulk secara khusus dihafal. Dan kata ulama boleh juga dia dicicil bacaannya. Misal kita baca di sholat qabliyah duhur 5 ayat atau 10 ayat, kan dia 30 ayat. Mungkin di maghribnya, mungkin di qabliyah asarnya kita baca, atau di sholat duhanya, intinya kita membacanya. Maka itu lengkap sampai 30 ayat di akhir malam sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya sendiri. Dan ini punya kedudukan tersendiri dalam syariat kita. Mungkin ini karena memang keutamaan malam itu sendiri. Kayak kita sekarang ini, ya, hari Jumat begini atau di malam Jumat semalam. Beranjak daripada hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi di nomor 1074, Ahmad nomor 6582. Jadi termasuk di antara doa yang dilakukan oleh salafus saleh adalah mereka berharap agar ditutup husnul khatimah dengan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini mengamalkan isi Al-Quran adalah salah satu penyebab daripada selamat dari siksa kubur. Karena tadi sudah kita jelaskan, salah satu penyebab siksa kubur justru kalau dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Allah berikan tapi dia tolak, Allah berikan tapi dia tidak baca. Maka lawannya berarti dengan mengamalkan isi Al-Quran dia akan selamat dari siksa kubur. Kemudian yang kelima, selalu berdoa dan berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Dan Nabi SAW memerintahkan kita agar membaca ini sebelum salam. Ada dua jenis doa yang mirip satu sama yang lain dibaca setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, lalu kita membaca Allah min ya'udzubika min adzabil kubur wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wa fitnatil masiihid dajjal. Ada juga yang lainnya Allah min ya'udzubika min adzabil kubur wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Dua-duanya mirip, tapi intinya kita berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Dan Nabi SAW pernah melewati kuburan, kemudian jenazah sahabat mau dimasukkan, lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti inilah, sambil beliau menangis, tetekan air mata jatuh ke tanah, untuk seperti tempat inilah kalian harusnya berlindung, ya, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi selalu kita minta agar diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian yang keenam teman-teman, semua jenis mati syahid. Jadi mati syahid itu banyak sekali, tidak harus orang mati syahid di medan perang. Sebagaimana akan kita bacakan riwayatnya